Oke, selamat datang di podcast Storycast, di mana setiap pemuda punya cerita. Seneng banget lah gue punya penonton bayaran sekarang, guys. Wah, udah punya setup baru. Sekarang duduk di sofa nih. Udah punya modal kita ya kan ya. Udah maju nih kita nih ya kan. Udah punya penonton bayaran. Wah, seneng banget lah teman-teman. Udah pasti nih kalau misalnya udah punya penonton bayaran, setup udah bagus nih, pasti nih viewernya akan banyak nih, yakin gue. Ya 500.000 lah bisa lah. Wow, oke. Teman-teman, setelah sekian lama ya kita tidak bertemu, kali ini podcast kembali lagi tentu dengan narasumber yang pasti lebih hebat lagi, lebih oke lagi, dan hari ini kita mau mengangkat satu tema yang sangat-sangat dekat dengan kita, dengan para pemuda, yaitu temanya adalah mental health. Nah, saya rasa juga di sini ada tim yang udah mulai kena mental ya. Jadi nanti mungkin setelah habis ini teman-teman bisa langsung hubungin narasumber kita, jadi biar langsung, Kak, aku tuh sebenarnya kena mental nggak ya, kayak gitu. Oke teman-teman, tentunya kayak tadi gue bilang, tim lebih tepatnya tim udah menyiapkan narasumber yang oke banget, yang udah pasti paham dan ahli di bidang mental health. Oke, mari kita sambut Kak Agnes, berikan tepuk tangan teman-teman. Ya, baiklah. Narasumber kita pada hari ini, selamat datang Kak Agnes. Selamat datang di podcast kami yang ya beginilah pokoknya. Terima kasih sudah diundang. Iya, terima kasih juga Kak. Kita akan mulai tanya-tanya nih ya sama Kak Agnes nih. Nah, Kak Agnes kalau misalnya boleh perkenalan nih, aku mau tanya nih. Sebenarnya Kak Agnes itu basic pendidikannya itu apa, dan kuliah atau sekolah di mana, dan sampai akhirnya bisa jadi seorang yang bergerak di bagian mental health. Salam kenal ya teman-teman semua. Kenalkan, namaku Agnes. Jadi seperti yang disampaikan, kalau basic education ya atau mungkin pendidikan itu adalah profesi psikologi. Jadi kalau misalnya di dunia psikologi itu ya ada yang namanya psikolog, ada yang namanya sarjana psikologi, ada yang namanya ilmuwan psikologi gitu. Nah, kalau aku adanya di profesi psikologi. Nah, kuliahnya di mana? Kuliahnya di Atmajaya. Jadi kalau misalnya ada yang tahu Bendungan Hilir, ya itu dia. Haltenya adalah halte di pas depan Universitas Atmajaya. S1 sarjana psikologi di sana, S2 masih cinta sama Atma di sana lagi. Oh, iya. Nggak bermaksud untuk sponsor ya, tapi maksudnya cukup mudah untuk mobilisasi karena ada halte di situ. Nah, aku lulus tahun 2013 untuk sarjananya, tapi untuk profesinya di tahun 2017. Jadi sejak itu sampai sekarang bergerak di dunia mental health. Fokusnya sebenarnya lebih banyak di industri organisasi. Tapi yang namanya psikolog bisa kemana aja selama ada manusia. Jadi juga bergerak di dunia pendidikan. Dan juga sekarang karena di dunia ini aku juga jadi seorang ibu, jadi aku sekarang mulai bergerak di dunia parenting juga. Oke, berarti di Atma ya teman-teman. Nah, membuktikan ini sebenarnya bukan sponsor. Tapi teman-teman yang mau ngambil psikologi boleh ke Atma loh sebenarnya. Ya, saya bantu nih. Nanti tolong AdSense buat saya. Oke, berikutnya nih Kak. Kalau mau nanya, sekarang tuh lagi sibuk apa Kak? Bekerja kah atau emang banyak akhirnya pasien atau gimana, itu gimana Kak? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk ya. Kalau sibuk sebenarnya ada beberapa kesibukan ya. Jadi pertama aku juga seorang karyawan. Tapi karyawannya di bidang khususnya konsultan sumber daya manusia. Jadi bergerak di dunia SDM. Kemudian juga karena banyak sekarang ya isu-isu mental health, mulai banyak jadi speaker juga di beberapa tempat gitu ya. Jadi jadi di Jobham, kemudian ada juga di beberapa organisasi yang memanggil untuk meminta menjadi speaker seperti itu. Nah, kemudian juga ada publikasi jurnal gitu ya. Jadi ada banyak nih yang dilakukan di kesibukan sekarang. Oh, berarti sibuk ya. Tadi juga dibilang bahwa seorang ibu juga ya, berarti kerja di luar, di dalam juga ternyata masih ngurus anak gitu ya kayak. Iya. Wah, mantap. Wah, hebat juga berarti narasumber yang diundang ini ya. Ini luar biasa. Tolong dong buat berikutnya juga yang hebat-hebat lagi ya, biar banyak viewernya nih. Oke. Nah, next Kak nih, kita kan tadi udah dibilang ya bahwa kita tuh pengen bahas yang namanya mental health. Apalagi mental health itu banyak banget dialami sama anak-anak zaman sekarang kan, yang
yang dikit-dikit update status. Tahu lah ya kan? Kakak pasti sering menemukan orang-orang seperti itu bukan? Ya kan? Sudah tidak asing ya dengan seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau ditarik dari awal nih Kak, sebenarnya mental health itu sendiri itu apa sih? Sebenarnya kalau menurut dari Kak Agnes itu apa sih mental health itu? Ya, mungkin kalau secara sederhana ya bisa dibilang kalau mental health itu adalah ya itu tadi kesehatan mental maksudnya. Tapi apa itu kesehatan mentalnya? Itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kesejahteraan kita baik secara psikis, psikologis maupun juga berkaitan dengan diri sendiri gitu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan itu adalah kesehatan mental seperti itu. Jadi kalau kita sejahtera, bisa dibilang kalau kita sehat gitu secara mental, maka kita bisa melakukan aktivitas kita secara individu yang memang normal. Jadi kalau di psikologi kan kita punya teori perkembangan nih ya. Ya anak-anak psikologi ya pasti tahu ada teori perkembangan. Nah di teori perkembangan kita punya yang namanya tugas di masing-masing perkembangan itu. Jadi kalau kita misalnya sehat secara mental, maka kita bisa melakukan tugas itu dengan baik. Baik secara berinteraksi dengan diri sendiri, ya karena kita kan akan tahu nih harus refleksi terus-menerus, kemudian berinteraksi dengan orang lain, bekerja, belajar, jadi ibaratnya produktif lah gitu maksudnya. Intinya bisa melakukan kegiatan dengan baik tanpa mengganggu orang lain pastinya ya. Betul. Ya karena kalau misal diganggu saya juga agak risih sih memang. ya oke. Iya. Oke bener ya Kak, jadi intinya segala sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri dan segala macam. Oke. Nah Kak, terus aku mau nanya nih Kak, kalau misal soal mental health sendiri nih. Nah, mental health ini kan terjadi tidak hanya di anak-anak Gen Z lah. Kan sebenarnya yang terkenal adalah anak-anak Gen Z kan zaman sekarang. Pasti anak-anak milenial juga ngerasain, anak-anak sebelumnya milenial juga ngerasain. Nah, sebenarnya pertanyaanku tuh gini Kak. Kalau misalnya soal mental health sendiri ini, nah Kakak kan dibilang pernah bekerja lah dalam hal mental health itu. Nah, dari sekian banyak pasien yang pernah Kakak layani, yang paling parah itu contohnya kayak apa sih Kak? Boleh nanya nggak? Yang paling parah, mungkin karena aku contohnya banyak di dunia organisasi adalah yang masuk, udah diterima kerja, 2 hari kemudian minta resign. Wah. Karena tidak tahan dimarahin atasannya. Oh, nggak marah. Oh, oke. Iya. Ada juga ya mungkin kalau misalnya bukan di dunia pekerjaan, tapi di dunia biasa gitu ya, maksudnya dalam kondisi belajar atau dalam kondisi itu ya misalnya nggak mau sekolah lagi gitu ya, atau mungkin ngerasa depresi, pada akhirnya kayak punya pikiran-pikiran yang kayak halusinasi yang kayak merasa bahwa ya udahlah aku nggak usah di dunia ini lagi aja kayak gitu, bisa ada yang kayak gitu. Biasanya kalau udah mulai, aduh aku ngapain ke dunia ini lagi, biasanya langsung ujung-ujungnya kita tahu lah ya, biasanya langsung suicide lah ya. Iya, ada pikiran-pikiran seperti itulah gitu. Kalau kita bahas lagi soal mental health nih, baik lagi ya. Banyak kasus-kasus juga yang terjadi terutama di Indonesia. Nah, aku pengen nanya soal awareness nih Kak. Nah, awareness ini tuh sebenarnya gimana sih Kak supaya kita ini sebagai orang-orang terutama yang nggak tahu ya, aku percaya bahwa setiap orang itu pasti pernah mengalami setidaknya satu kali yang namanya penyakit mental. Tapi kadarnya memang berbeda-beda menurutku ya. Ada yang memang udah bisa sampai akhir, tapi ada juga yang mungkin tahapnya masih kecil gitu. Nah sebenarnya kalau kita ngomong soal awareness dalam hal mental health, itu gimana sih Kak contohnya? Iya. Pertama aku setuju banget sama Kak Anjar ya. Maksudnya di kita secara individu, manusia gitu ya, nggak pernah ada yang ngalamin namanya normal hidup biasa aja gitu ya. Karena kita hidup di dunia ini banyak tekanan, banyak faktor-faktor yang bisa membuat kita juga merasa stres, membuat kita merasa pusing, kebingungan, dan itu adalah salah satu faktor di mana kayak kita akhirnya merasa bahwa tidak nyaman dan membuat kita jadi ada yang namanya rasa tidak enak gitu ya. Dalam hal ini adalah tidak sejahtera kayak gitu. Itu kalau dalam kontinuum ya, maksudnya itu bisa jadi memang kita mengalami itu semua gitu. Tapi kalau ditanya apakah itu awareness itu adalah sadar bahwa kita sedang berada di kondisi tidak nyaman. Bagaimana cara supaya kita sadar? Itu adalah kita harus merefleksikan ke dalam diri sendiri. Karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri kan sebenarnya. Kita makhluk sosial, tapi yang paling ngerti adalah diri kita sendiri. Dan memahami bahwa kita punya masalah, itu adalah salah satu faktor utama kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Oke. Iya. Wah. Memang ternyata mental itu sangat penting ya Kak. Iya, memang kayak contohnya kayak aku nih pribadi. Kadang walaupun ya maksudnya udah di usia yang sekarang ya, tapi tetap muda teman-teman. Ingat, nggak tua-tua banget lah.
Ya kayak anak 20-an masih sangat 11-12 saya mah. Nah, memang mental itu memang menurut saya penting banget ya Kak. Karena kalau aku pribadi, karena aku adalah anak-anak yang di anak-anak 90-an. Nah, memang dulu pas waktu aku dimarahin atau aku kalau zaman aku mah kayaknya sudah terbiasa dengan yang namanya sapu, dengan yang namanya kayu ya, dengan yang namanya ikat pinggang. Tapi bukan dipakai tapi ngecap di badan. Ya kalau zaman-zaman aku begitu. Mau kita akhirnya kena mental, ya dibilang kena mental tetap kena mental karena sedih juga kan. Tapi cuman aku bisa bilang bahwa memang anak-anak 90-an, anak-anak 80-an, enggak 80-an enggak. Itu kayak terlalu tua banget. Anak 90-an tuh memang sudah terbiasa dengan hal seperti itu ya. Kalaupun ada yang penyakit mental, kena mental tapi akhirnya tetap jadi yang kuat menurutku. Tetap kuat, tetap masih bisa bertahan ya. Buktinya zaman-zaman dulu kita bukan jarang sih, pasti ada lah, tapi cuman jarang ter-up yang namanya masalah-masalah bunuh diri, masalah-masalah akhirnya dia meninggalkan rumah atau akhirnya dia depresi. Dan itu memang balik lagi ke diri sendiri ya Kak, kuat atau enggaknya ya untuk menahan semua itu. Oke Kak, nah kalau tadi kita udah bicara soal awareness nih Kak. Nah terus aku pengen tahu nih Kak, gimana sih cara agar kita tahu kondisi orang lain dan diri sendiri itu, kayak misalnya kita ngaku-ngaku nih, kayak banyak kan misal di media sosial atau contohnya di status WA lah, paling banyak tuh kalau teman-teman punya teman-teman di status WA yang gampang terguncang mentalnya. Pernah teman-teman ketemu yang mental gampang terguncang gitu kan, kayak dikit-dikit punya masalah, aduh aku kena masalah nih misalnya, kayaknya aku anak broken home deh, padahal cuman gara-gara dia dibentak sama orang tuanya, atau misalnya dia pengen minta Fortuner tapi nggak dikasih ya kan. Luar biasa ya permintaannya. Iya, ya siapa tahu kan. Agak-agak. Atau misalnya minta Aerox kalau zaman-zaman sekarang ngabers kan pengennya motor-motor Aerox tuh, tapi nggak dikasih. Nah itu kan ngaku-ngaku tuh akhirnya di apa namanya di sosial medianya bahwa aduh gua kena mental nih, aduh gua kena mental breakdance biasanya bahasanya. Kalau anak zaman sekarang mental breakdance. Emang banyak istilah-istilah ya. Iya benar, banyak banget. Nah itu gimana sih Kak kalau misalnya Kakak ngeliat kondisi orang-orang yang seperti itu tuh Kak, self diagnose sendiri gitu? Ya, menariknya ya, maksudnya sekarang itu bagus karena kita sudah mulai sadar dengan apa itu mental health. Tapi jeleknya adalah kadang-kadang kita merasa bahwa baru juga ngalamin sedikit, tapi tiba-tiba ngerasa bahwa oh berarti aku udah depresi nih. Oh aku udah sebagai anak yang broken home nih, karena orang tuaku ternyata berantem terus gitu. Padahal mungkin dia baru ngeliat sekali, 2 kali gitu ya. Kalau secara proses ya sebenarnya, bagaimana cara kita supaya tahu dan juga bisa tahu apakah orang itu benar-benar mengalami mental health atau ternyata adalah self-diagnosis adalah ya bertanya gitu maksudnya. Dalam artian bertanya adalah kayak memastikan bahwa memang dia mengalami itu dengan pikiran yang sadar gitu. Dalam artian bahwa kadang ketika ada orang yang nulis status biasanya kan karena marah, karena kesal, karena sedih, karena kecewa gitu kan. Nah, hal-hal itu adalah emosi ya. Kalau udah berbicara dengan emosi, nggak logis tuh. Nggak ada pikiran yang melogikakan hal tersebut gitu ya maksudnya. Jadi segala sesuatunya adalah tindakan yang didasarkan pada emosi. Kalau udah emosi, bisa jadi segala sesuatu yang tadinya mungkin biasa aja, jadi dibesar-besarkan. Jadi kalau untuk bisa tahu bahwa, ya berarti kita harus jadi orang yang, kalau bahasaku apa ya, voice of reason gitu. Kayak mempertanyakan gitu. Emang bener keluarga kamu broken home? Emang kamu diapain? Apa yang kamu rasakan? Emang orang tuanya kenapa? Kamu marahnya karena apa? Jadi dia berpikir. Oh iya, jadi kita lebih mempertanyakan kenapa dia begitu ya? Iya, jadi bisa tahu tuh. Dia juga akan bisa merefleksikan ataupun bisa jadi bertanya kepada diri sendiri juga. Iya juga ya, kenapa aku lebay gitu? Iya, kenapa aku jadi emosian ya? Padahal mungkin nggak gitu juga gitu. Mungkin ditolaknya tadi ya beli Fortuner ya karena ya dia nggak logis aja gitu ya, permintaannya betul, kan maksudnya. Atau kalau misalnya dia mau minta sesuatu ya dia nggak ngelihat gitu ya ekonominya atau apanya kan, karena kan emosi semua kan yang bermain. Jadi kita harus bertanya langsung gitu. Tapi dalam artian itu cara kita paling awal untuk tahu apakah dia memang beneran kena mental health atau memang self diagnosis aja gitu. Karena kadang-kadang ikut tren menyenangkan ya. Oh iya benar.
Benar-benar apalagi kelihatan kayak wah temanku gitu, aku juga mau deh. Iya, padahal gitu. bukan hal yang bagus ya Betul, sebenarnya betul, untuk betul, di- betul. Kalau dilihat orang yang beneran sakit secara mental beneran itu bisa dianggap kayak kamu malah menyepelekan orang tersebut padahal sebenarnya Betul, kan bukan itu betul. maksudnya. Berarti bisa dibilang ternyata di saat ada orang-orang yang self diagnose gitu, terus sebenarnya butuh temen juga ya kayak Betul. maksudnya temen untuk kemudian nanyain lu kenapa sih, berarti kayak gitu. Iya. Nah apa sih status lu kayak gitu ya. Soalnya aku pernah punya pengalaman. Jadi ada salah satu temen dia itu nulis status, pokoknya intinya dia marah lah sama keluarganya. Akhirnya dia lebih memilih untuk keluar dari rumah. Tapi yang aku tanya adalah, lu jadi keluar dari rumah? Dia jawab, enggak. Bilang, kenapa? Katanya mau keluar dari rumah. Akhirnya aku gituin Kak. Saya bilang, enggak lah. Ntar gue makan sama siapa? Ntar gue tinggal di mana? Nah itu lu punya pikiran. Akhirnya aku bilang gitu. Makanya jangan nulis status. Akhirnya dia bilang gini, habis gue pengen kayak teman-teman yang lain, yang dia tuh kayak nulis status gitu kayak gitu tuh kayak ngerasa bahwa ini loh ekspresi diri gue, ini loh gue tuh ngerasain ini biar orang tua gue tuh lihat bahwa gue tuh kayak gini sekarang, mental gue tuh sekarang seperti ini. Nah gitu. Jadi sebenarnya karena pengen keren aja dan ngelihat teman-temannya, oh sama nih. Padahal sebenarnya itu kan bukan hal yang perlu dicontoh ya Kak ya. Tapi menarik sih kalau contoh kasusnya Kak Anjar ya, dalam artian bahwa itu usia remaja. Usia remaja apa itu? Iya, kan usia remaja itu di tahap itu adalah orang-orang yang paling akan sering dia lihat adalah teman-temannya gitu. Orang tua itu akan jadi seperti teman, itu akan menjadi lebih baik gitu. Jadi kalau misalnya orang tua menggurui gitu ya, justru malah akan dijauhi gitu kan. Maka dia itu akan mencari cara untuk supaya bisa dilihat orang tuanya, apalagi kalau misalnya tadi ya, kan dia pingin tahu supaya orang tuaku tahu nih. Apalagi kalau dia jarang diajak ngomong gitu ya sama orang tua. Jadi sebagai orang tua ya, aku juga belajar gitu ya bahwa kita harus ada gitu untuk anak untuk bisa diajak berbicara gitu ya. Karena pada usia remaja anak ingin punya teman untuk diajak berbicara. Kayak dia mencoba mencari satu cara untuk, kalau bahasaku di zaman aku adalah caper. Oh iya, caper ke orang tua berarti ya. Iya, tapi cara yang dia contoh adalah cara teman-temannya. Karena kan memang kita usia-usia lagi cari teman ya di usia seperti itu. Benar. Makanya sebenarnya teman-teman, seni buat teman-teman sebenarnya caper ke orang tua tuh nggak mesti yang aneh-aneh ya, kayak nggak mesti yang nendang pintu buat dapet motor. Iya maksudnya pernah nggak sih melihat video-video gitu, bener. atau dia teriak-teriak neraung-raung biar orang-orang tuh ngira gue, itu kenapa sih, itu kenapa? Cuman buat dapetin sesuatu yang dia inginkan. Nggak usah gitu teman-teman. Gue percaya bahwa orang tua lu tuh pasti perhatian sama lu. Tapi contohnya ya misalnya kayak lu minta foto juga gila juga sih menurut gue. Maksudnya minta hal yang memang orang tua lu sanggup. Ya teman-teman lihat juga kondisi orang tua lu gimana, situasi dan kondisinya itu gimana. Jadi biar lu juga dekat sama orang tua lu dan lu juga terhindar tuh dari penyakit-penyakit mental kayak gitu ya Kak ya. Oke. Nah kita bahas lagi nih Kak soal anak-anak Gen Z, karena gue sangat menarik banget Kak sama anak-anak Gen Z nih ya. Emang Kak Anjar anak apa? Oh saya anak gendut ya. Gendut. Iya jadi sebenarnya anak-anak sebelum Gen Z lah, 90-an lah. Oke, 90-an. Ya, Kakak juga 90-an. Iya, aku juga sama 90-an. berarti kita. Sama nih masalahnya nih 11-12 lah ya. Nah soalnya gini Kak, aku kan aku sangat dekat sama anak remaja. Maksudnya aku ngajar mereka juga di gereja. Jadi aku sedikit banyak ketemu sama mereka, aku tahu perkembangan mereka walaupun memang tidak 24 jam lah bersama dengan mereka. Tapi banyak juga cerita-cerita yang akhirnya aku dengar. Nah, kita kalau bicara soal anak Gen Z nih Kak, kan banyak yang akhirnya dia itu butuh pertolongan karena misalnya dia udah sampai di titik bahwa Kak gue udah depresi nih Kak gue udah stres, orang tua gue marah mulu di rumah, orang tua gue nyuruh gue belajar mulu misalnya, atau orang tua gue tuh nuntut gue untuk gue jadi ranking 1 mulu. Malah kalau bisa ranking 0 di atasnya 1 ya kan. Iya. Gue pulang sekolah langsung belajar ini, langsung ngeles ini, langsung ini. Gue tuh bahkan di rumah tuh cuma makan sama tidur doang gitu kan. Padahal kayaknya kalau di zaman kita masih sempat nikmatin yang namanya bermain di rumah ya kayak. Nah itu gimana sih Kak kita menyadarkan orang yang tidak sadar bahwa dirinya itu sebenarnya butuh pertolongan gitu. Bahwa dirinya itu misalnya Kak gue itu butuh pertolongan nih, gue tuh udah sampai titik ini. Gimana sih kayaknya kita tuh nyadarin mereka ini supaya nggak tahu lu tuh sebenarnya bukan kena penyakit mental, tapi memang lu lagi di fase bahwa orang tua lu pengen lu tuh yang jadi yang terbaik,
orang tua lu pengen lu jadi anak yang pinter kayak gitu-gitu Kak. Itu gimana coba? Menurut Kakak gimana sih kita nyadarin orang-orang yang kayak gitu tuh? Yang dikit-dikit ngomong, aduh aku kena mental, aku butuh pertolongan, aku butuh tolong. Mungkin menariknya adalah Kak Anjar bertanya tapi sudah ada jawaban di dalam situ gitu, ya. iya. Dalam artian bahwa sebenarnya yang dicari oleh orang-orang tersebut adalah teman berbicara kan sebenarnya. Betul. Teman untuk diajak ngobrol kayak gitu. Karena dia datang kepada kita untuk curhat, artinya dia sebenarnya tahu bahwa dia butuh pertolongan. Betul. Jadi yang bisa dilakukan adalah kita membantu dengan menolong. Dalam artian apa yang bisa kita bantu dan kita tolong ke orang tersebut gitu. Kalau misalnya dia cuma butuh untuk didengarkan, ya kita dengarkan saja gitu. Karena kadang-kadang orang datang bukan untuk minta solusi, melainkan hanya untuk didengarkan. Wah, iya aku setuju. Iya kan? Justru kalau kita datang dengan kemudian dia kasih informasi terus kita malah kayak kasih petuah gitu ya. Nggak ada bedanya sama orang tuanya. Betul. Kita kasih nasihat, mungkin dia juga kayak, kakak mah kayak gitu, kagak ngerti. Iya, Gitu. benar. Kalau kita kasih juga hal-hal, kalau sekarang ke teman-teman suka malah dibanding-bandingkan, oh kamu gitu aja, aku kayak gini gitu kan. Kalau aku itu sebutnya adu mekanik. Nah, iya. Misalnya kayak kita lagi curhat nih, tahu gak gue gini-gini. Terus temennya biasanya balas gini, lalu mending. Lah gua. Lah, Aku iya. biasanya orang itu langsung aku, oh gitu ya, aku langsung tinggalin. Iya. Aku tuh cuma butuh didengerin ceritanya. Iya. Bukan jadi kita jadi adu nasib. Betul. Maksudnya, jadi siapa yang lebih kasihan? Enggak memang janganlah, jangan adu Iya. kasihan, jangan. Jangan adu nasib ya, Iya, maksudnya. jangan adu nasib. Kenapa adu nasibnya kasihan gitu? Iya, adu nasib kasihan. Kalau misalnya adu nasib pencapaian itu bagus. Adu nasib apa kayak kasihan, siapa yang lebih kasihan? Kayak ini banget ya, apa parah banget ini perbandingannya gitu loh. Iya betul. Jadi biasanya kalau kita mau membantu ya kita harus lihat dulu batasan sampai stage mana nih dia. Jadi kayak ya di sini ada ya tulisannya stage ya. Nah ada tahapan gitu ya, dimana kita bisa membantu itu ketika dia lagi di masa yang mana. Ada healthy, ada stress, struggling, sama crisis ya. Kalau misalnya udah mulai sampai masa-masa yang tadi ya, mungkin tadi contohku misalnya dia mulai ada berpikir bahwa halusinasi yang kayaknya aku udah nggak ada di dunia ini deh tahun depan gitu, atau bulan depan kayaknya aku nggak di sini deh gitu. Nah itu udah tahap-tahap yang mulai berbahaya gitu ya, kayak artinya mungkin bukan kita yang bisa nolong, tapi harus ke yang lebih profesional, entah itu psikolog, entah itu psikiater, kayak gitu. Bisa ke orang-orang yang memang lebih ahli gitu ya untuk membantu dia dan dia mau terbuka gitu. Karena kalau kita membantu justru nanti mungkin salah gitu cara membantunya. Tapi kalau misalnya masih healthy, stres itu bukan sesuatu yang jelek ya. Oh gitu, iya. Stres itu ada dua hal gitu ya. Ada stres yang positif, eustress namanya. Ada stres yang negatif, distress. Karena kadang kita butuh tuh stres. Oh, karena kalau kita kan taunya stres itu konotasinya negatif ya Kak. Betul. Oh stres lu, Iya. gitu nih berarti kita udah kayak ngecap orang. Oh orang udah stres banget orang. Nah stres positif itu gimana Kak? Stres. Jadi kita istilah stres itu ya, kalau secara definisi yang benar di psikologi itu adalah segala sesuatu yang menekan. Jadi ada faktor-faktor yang menekan kita sehingga itu tidak bisa kita kelola dengan baik. Kemudian itu menjadi sesuatu yang di luar kenyamanan kita gitu. Kenapa stres itu bisa baik? Karena kalau nggak ada stres, kita nggak mau tumbuh dan berkembang. Oh jadi tumbuh dan kembang itu butuh stres ya? Kalau ibaratnya gini, kalau misalnya sekolah bisa terus diajarin guru udah ngerti, mau belajar nggak? Enggak. Iya. Karena nggak ada tekanan, ya kan? Betul. Jadi harus ada tekanan. Betul. Cuman tekanannya beda-beda di tiap orang. Bisa jadi tekanan yang pertama itu sudah membuat si A stres, tapi si B masih biasa aja. Oh. C malah kayak gini doang. Oh iya. Maka stres itu perlu untuk bisa membuat kita mau belajar. Iya. Jadi kalau istilahnya aku ya di organisasi gitu, kalau aku lagi jadi narasumber atau jadi speaker gitu ya, kalau mau kasih orang untuk bisa tumbuh dan berkembang, kasih dia stres. Tapi ada tapinya. Harus tahu batasannya dia di mana. Jangan sembarangan kayak berarti aku kasih aja tugas
terus menerus nih gitu. Iya. Ya enggak juga dong. Nanti malah jadi demotivasi juga atau burnout bahasanya kalau di pekerjaan. Nanti jangan sampai malah keluar status. Iya, kan? keluar status kayak aku mau resign. Karena Iya. salah. Iya, gitu. betul. Tapi perlu untuk stres karena sebenarnya kita mengalami dalam artian kayak COVID. Iya. Kan kalau nggak ada COVID, nggak ada tuh yang belajar teknologi. Oh iya, benar. Kita akan masih di sini-sini aja gitu ya. Tapi kalau COVID-nya juga terus-menerus jadi stres karena sakit ya, gitu benar, kan. kepikiran berlebih. Gitu, betul. Iya. Tapi dalam artian sesuatu yang bisa kita kerjakan dan kita kelola itu perlu. Oh iya. Dulu tuh aku pernah tau Kak, jadi Kak, tadi kan aku bilang bahwa aku ngajar anak remaja juga. Jadi aku dulu pernah bilang gini, nggak tahu ya ini termasuk stres atau enggak. Jadi gini, aku dulu pernah menganalogikan gini. Bayangkan hidupmu itu kayak kamu naik mobil. Jangan pernah berharap bahwa jalan itu lurus terus. Berharap aja jalan itu belok. Selalu ada belokan kiri dan kanan. Jadi nanti di saat kamu ketemu jalan lurus, kamu akan nanya bahwa ini nggak ada belokannya nih. Kayak jalannya lurus-lurus aja. Agak mungkin lah jalan lurus-lurus aja, pasti ada belokannya nih. Jadi dia akan terbiasa sama yang namanya stres, tekanan. Dan memang menurutku anak-anak yang seperti itu atau orang-orang yang seperti itulah, itu memang yang tahan banting menurutku. Dimarahin juga kayak ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kayaknya kalau tanya lu mau resign, ya enggak lah, orang gue butuh duit ya gitu. Jadi akhirnya dia bertahan sendiri kan, dan akhirnya jadi makin keras dan makin kuat menurutku. Ya betul. Dalam artian seperti itu memang kadang kita butuh untuk ditempa ya. Iya betul, ditempa. Iya benar. Bukan berarti ditempanya langsung kayak, karena ada tahapannya gitu ya, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Karena kalau langsung ditempa dalam artian kamu misalnya, contohnya adalah kalau misalnya kita belajar gitu ya, kita belajar sesuatu bisa selesai dalam waktu 1 jam gitu. Kalau terus-menerus seperti itu ya tadi lama-lama bosan. Pasti akan bertanya, gini-gini doang nih. Kalau tadi naik mobil, lurus-lurus aja, kok nggak ada tantangannya gitu benar, kan maksudnya. Kok nggak ada tantangannya, nggak seru gitu. Itu bisa juga membuat demotivasi kan. Akhirnya nggak mau ngapa-ngapain gitu. Aku nggak ngapa-ngapain aja aku bisa gitu. Kenapa aku harus ngelakuin sesuatu gitu. Ada yang namanya di dunia mental health itu, ada yang namanya psikolog dan psikiater. Benar ya Kak ya? Nah, sebenarnya kalau dari tahapan parah atau enggaknya, itu yang pertama kita harus ketemuin psikolog atau psikiater Kak. Atau memang itu adalah dua pekerjaan yang memang itu beda. Maksudnya ya kalau misalnya mental health itu memang udah masuknya ke psikolog aja gitu. Atau enggak lah, harus masuknya tuh ke psikiater gitu. Itu gimana kalau Kakak ngeliatnya? Ya, pertama itu benar 2 pekerjaan yang berbeda. Bahkan belajarnya juga beda. Kalau psikiater itu backgroundnya dokter. Oh, psikiater itu dokter. Iya, jadi dokter. Jadi dia ngambil sarjana kedokteran, kemudian ngambil spesialis jiwa. Itu jadi psikiater. Kalau psikolog, ngambilnya jalur psikologi. Jadi sarjananya adalah sarjana psikologi, ngambil selanjutnya profesi psikolog. Itu 2 pekerjaan yang berbeda. Bedanya di mana? Jadi kalau psikiater itu biasanya kalau sudah berhubungan dengan obat-obatan. Jadi kalau misalnya gejala penyakitnya sudah tidak bisa disembuhkan hanya dengan terapi biasa, terapi dalam artian, terapi di psikolog itu banyak banget gitu ya. Ada terapi pikiran, terapi perilaku, terapi hipnoterapi, segala macam, dan yang lain-lain, psikoanalisis gitu ya. Kalau udah tidak bisa dilakukan secara terapi dan butuh bantuan obat, maka itu ke psikiater. Karena psikolog nggak boleh ngeluarin resep obat. Karena dia bukan dokter gitu. Pertanyaan berikutnya nih Kak, yang juga mengganggu pikiranku nih. Aduh, memang pikiranku banyak terganggu akhir-akhir ini. Nah, apa sih Kak akibatnya kalau kita itu nggak sadar secara jangka panjang nih, jangkanya panjang ya. Oh, kita itu memang sedang mengalami mental health atau gangguan mental lah, apapun bentuknya ya, baik yang ringan atau memang itu yang berat gitu. Itu apa sih Kak? Ya, kalau misalnya kita nggak sadar secara jangka panjang kalau kita lagi sakit, justru makin tambah sakit gitu kan. Dalam artian bahwa mungkin awalnya gejalanya ringan, tapi ketika kita nggak sadar dan kemudian kita membiarkan itu, gejalanya makin parah, dan akhirnya justru malah membuat kita jadi tidak bisa beraktivitas dengan normal gitu ya. Oleh karena itu, kita perlu nih untuk tahu sebenarnya kita lagi di posisi yang mana, dan juga seperti apa kita harus menghadapi dan mengolah hal tersebut.
mungkin nggak Kak, misalnya gini, misalnya aku lagi stres misalnya karena banyak pekerjaan, maksudnya banyak banyak deadline yang harus aku kejar. Terus mungkin nggak sih Kak, aku datang ke psikolog terus aku bilang, eee eee, "Kak atau Bu atau Pak, saya pengen curhat, kayak gini gini gini." Itu bisa nggak? Atau memang harus yang berat dulu? Maksudnya bukan berat dalam arti kata memang ada standarnya bahwa, oh standar ini tuh baru datang ke psikolog. Oh kalau misalnya kayak gini mah, masih kayak gini mah ibaratnya masih yang cemen-cemen mah, ceritain dulu sama temen lah. Itu ada standar gitu-gitunya nggak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya nggak ada standar yang kayak gitu ya, dalam artian bahwa kalau emang ngerasa bahwa mau datang ke psikolog untuk bercerita, ya berceritalah gitu. Karena kadang kenapa kita nggak datang ke psikolog, karena kita ngerasa bahwa dengan kita ngobrol sama teman, dengan kita ngobrol sama orang tua mungkin, atau kita ngobrol sama pasangan, itu sudah selesai gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya orang-orang itu, mau ke orang yang lebih ahli dan profesional misalnya, ya nggak masalah juga gitu. Atau kalau bukan ke psikolog, tapi kayak misalnya ke pendeta gitu kan Mmm. maksudnya, atau ke orang yang kita kenal dan kita percayai sebenarnya untuk kita ajak cerita. Itu adalah salah satu tanda bahwa kita memang lagi minta bantuan. Oh, Jadi nggak ada standarnya sih, kalau mau ke psikolog aja gitu. walaupun apapun, tahap depresinya ya atau apapun yang dihadapin ya, oke. Jadi nggak ada standar ya teman-teman, kalau teman-teman udah merasa lelah, letih, stres, kalau udah nggak ada teman-teman, datang dulu ke gereja pertama, iyalah, baru nanti kalau udah tidak ada yang menjawab kalian, boleh langsung ke psikolog. Tapi saya rasa gereja udah aman ya, sekarang banyak komunitas yang bisa diajak ngobrol, bertukar pikiran, dan akhirnya, biasanya banyak yang terbantu juga sih akhirnya. Oke, tadi kita udah bicara soal mental health tentang jangka panjang lah. Nah terus, berikutnya nih Kak, gimana sih pandangan secara psikologi nih, dari ilmu psikologi nih Kak, dan iman Kristiani tentang kesehatan mental misalnya. Misalnya kayak ada orang yang, eee, dia kena mental, tapi orang-orang tuh bilangnya, "Itu mah bukan kena mental, itu mah lu kurang iman, kurang rohani, nggak deket sih sama Tuhan Yesus," kayak gitu. Nah itu sebenarnya ada hubungannya nggak Kak? Atau Kakak sendiri ngeliatnya tuh gimana sih kayak gitu tuh? Sebenarnya itu 2 hal yang berbeda ya. Jadi kayak kalau dibilang bahwa kamu sakit mental karena kurang iman atau kurang rohani, aku rasa itu kurang tepat. Karena tidak ada hubungan antara keimanan kita dengan penyakit. Betul. Ya memang ada banyak hal yang kita tidak ketahui Tuhan berikan seperti apa gitu ya. Tapi maksudnya tidak baik untuk menyatakan bahwa kamu sakit mental karena kurang iman. Emang kamu tahu imanku gitu kan? Maksudnya Betul enggak betul kan? betul. Iman kita adalah dengan Tuhan ya dengan masing-masing aja gitu ya. Jadi kalau ditanya pandangan secara psikologi nggak ada hubungannya. Tapi memang ada orang-orang yang ketika berdoa itu bisa lebih tenang. Mmm. Iya 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 iya. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu gitu Betul kan. betul betul. Dan berdoa itu juga bukan cuma berdoa, biasanya kita akan bertindak sesuatu. Karena setelah tenang, kita jadi bisa berpikir, harusnya ngapain. Ini ya berpikir lebih jernih ya. Betul. Jadi yang dilakukan adalah mencari cara supaya tenang. Kalau cari cara tenangnya adalah dengan berdoa, ke gereja, ikut pelayanan, ya dilakukan. Tapi kalau misalnya cara cari tenangnya adalah dengan misalnya makan, tidur, jalan-jalan, ngobrol sama orang, ya dilakukan aja gitu. Jadi Iya, nggak ada hubungannya antara hal. betul. Kalau makan, tidur, jalan-jalan yang kalian dapetin bukan sehat mental health-nya, ke dokter. Kolesterol, Tergantung makanannya. iya, apa nama, asam urat, iya. Nggak kena mental, kena penyakit fisik. Iya, oke. Sebelum kita lanjut nih, kan, karena perlu tahu bahwa kita ini tergabung dalam satu komunitas yang namanya YIC. Tuh, gue udah pakai bahasa Inggris nih ya, tolong di-rate yang bagus. YIC atau YIC bacanya, YIC, YIC. Nah, Youth in Christ namanya. Nah, sesama anggota komunitas YIC itu kita pasti harus saling menerima dan memberikan kritik. Jadi selain, kita memberi kritik, memberi kritik, kita juga harus menerima nih Kak. Nah, gimana sih Kak penerapan mental health dalam kasus ini? Karena kebanyakan kalau kita lihat di dalam satu pelayanan, kebanyakan orang itu cuman mau ngasih kritik tapi nggak mau nerima kritik. Jadi, lu boleh, gue mau dong ngeritik lu, tapi di saat dikasih kritik, wah sorry sorry, sorry banget gue anti kritik nih Bro, sorry nih. Gue ngerasa kayak permainan gue lebih bagus daripada lu, jadi lu gak berhak untuk mengkritik gue, kayak gitu. Itu gimana tuh Kakak ngeliatnya kayak gitu tuh? Ya, karena pada dasarnya manusia tidak suka dikasih tahu kejelekannya ya. Oh betul, betul dong. Itu 100% benar ya. Jadi
memang sangat sulit untuk kita bisa menerima kritik gitu ya. Betul. Tapi juga perlu tahu sebenarnya orang yang memberikan kritik seperti apa gitu. Karena kadang orang yang ngasih kritik tuh suka tidak melihat dari sudut pandang orang yang diberikan kritik gitu ya. Kalau kita ada orang yang suka dikasih to the point. Kamu jelek di sini gitu. Atau mukamu jelek gitu. Ada yang bisa langsung ya to the point, kamu jelek gitu. Ada orang yang bisa langsung terima, oh iya ya mukaku jelek gitu. Tapi ada juga yang kayak muka kamu lebih jelek gitu. Wow. Bisa jadi gitu. Tapi maksudnya dalam artian ketika kita mau memberikan kritik, kita harus bisa melihat dari sudut pandang orang yang kita kasih kritik gitu ya. Karena bisa jadi apa yang kita anggap itu bisa membangun dia justru malah tidak baik buat dia gitu. Atau dia tidak bisa menerima itu dengan baik, jadi dia tidak melakukan itu gitu. Padahal kan sebenarnya niatnya baik ya. Betul. Jadi niatnya udah baik, cara memberikannya juga harus baik gitu. Kalau di organisasi kan sebenarnya namanya feedback, umpan balik gitu ya maksudnya. Jadi ketika kita kasih feedback, kita kasih umpan balik, kita harus bertanya kepada orang yang kita kasih feedback, kamu benar ngerasa demikian atau tidak? Jangan-jangan hanya aku yang melihat itu, tapi kamu ngerasa bahwa enggak. Kalau ditanya, kalau dia bilang enggak, kita harus tanya balik. Di bagian mana? Karena aku melihatnya di bagian ini, gitu. Jadi kayak ada proses komunikasi dua arah, gitu. Iya, supaya bisa-bisa memberi, tapi juga menerima, gitu. Betul. Ya, ingat ya teman-teman, tapi memang naturnya manusia ya Kak, lebih suka mengkritik daripada menerima ya. Iya. Tolong berubah ya teman-teman. Apalagi dalam pelayanan. Jangan sampai gara-gara mulut kita orang jadi kepahitan. Oke. Nah, terakhir nih Kak, sebelum kita akan mendengarkan atau kita akan melihat Q&A dari jemaat-jemaat hebatnya IC. Nah, aku pertanyaan terakhir tuh gini aja deh gampangnya. Apakah ada cara untuk tahu tindakan yang sesuai untuk diterapkan ke diri sendiri dan orang lain? Nah gini, cara untuk tahu nih kita tindakan yang sesuai bahwa kita tuh lagi mengalami ini mental health. Nah itu diterapkan ke diri sendiri dan orang lain itu tuh gimana? Apakah kita di saat kita misalnya lagi ngalamin satu penyakit mental nih, kita menjauhkan diri dari komunitas atau malah kita mendekatkan diri, tapi kalau kita mendekatkan diri malah nanti orang ngerasa, aduh ini orang lagi kayak gini lagi posisinya gimana ya, kita mau terima juga nggak enak gitu. Itu gimana tuh Kak contohnya? Nggak ada satu formula yang sama buat setiap orang sebenarnya dalam artian untuk bisa tahu apakah ini sesuai dengan kita atau dengan orang lain. Tapi kalau prinsipnya sebenarnya adalah lakukan segala sesuatu yang ingin kamu terima dari orang lain. Jadi kalau misalnya kamu memang ingin dia baik, kamu harus berbuat baik gitu kan. Dalam artian bahwa kalau memang caranya adalah dengan mendekatkan diri pada komunitas menjadi baik, kita ajak misalnya dia untuk ke komunitas. Tapi setelah kita ajak, kita juga tanya, kamu jadi lebih baik atau tidak? Karena kadang yang kurang itu bertanyanya ya. Iya. Main diajak-ajak aja gitu. Ajak. Padahal sebenarnya orangnya lagi nggak mau diajak gitu kan. Bukan dia diseret malah ya. Dipaksa. Ditanya dulu juga pada akhirnya. Betul. Bisa jadi apa yang kita lakukan itu baik buat kita, tapi buat dia tidak. Tapi kita coba dulu, karena kita kan berhasil nih dengan cara itu. Kita coba kasih tahu dia, dengan cara ini aku bisa jadi lebih sehat secara mental. Kamu bisa nggak? Kalau misalnya enggak, kita tanya kembali. Kamu maunya apa? Karena sebenarnya itu yang paling penting untuk tahu bahwa orang lain udah sesuai belum bantuannya dengan apa yang kita berikan. Jangan-jangan dia cuma mau didengerin tapi kita kasih banyak nasihat kan? Iya benar. Jangan-jangan dia pengen banyak nasihat tapi kita cuma dengerin, kan salah juga ya. Benar. Memang harus ditanya balik ya ke orangnya ya. Apa sih yang kamu butuh? Kamu butuh aku. Nah bisa lagi gitu kan. Sama pacar ya. Oh iya benar juga. Jadi ke arah situ ya malah ya. Itu nanti pembahasan berikutnya aja lah ya. Iya. Oke. Kita akan masuk ke Q&A nih. Ada beberapa pertanyaan yang bukan beberapa sih, lebih karena banyak ya. Pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya disaring sama tim Story in Christ, di mana ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang cocok ditanyakan pada momen kali ini atau pada tema mental health ini. Sekarang kita boleh lihat ke layar ya Kak. Jadi pertanyaan pertama adalah beberapa kali ngerasa capek, tapi bukan capek fisik, merasa kesepian, padahal mah ada aja orang buat ngobrol. Itu kenapa sih? Apakah aku gila? Atau aku gan? Tolong. Yang bagian terakhir ini dihapus aja teman-teman. Ini kena mental juga sebenarnya ini.
terlalu pede tuh. Ada juga kan ya kayak terlalu pede itu mental juga ya. Ada pokoknya ada udah ada. Jadi Diadain. jadi gimana coba dari Kak Agnes jawabnya Kak? Iya. Beberapa kali ngerasa capek tapi bukan capek fisik dan ngerasa kesepian gitu ya. Kenapa gitu kan? Iya. Sebenarnya pertanyaannya adalah kenapanya kan jatuhnya. Iya gitu betul. kan. Sebenarnya apakah dia gila? Mungkin jawabannya enggak ya. Iya. Pertanyaan pertama bukan gila. Tapi yang jawabannya adalah dia capek. Dia tahu bahwa dia lagi capek. Tapi mungkin dia belum ketemu cara yang pas buat dia ngelola rasa capeknya. Karena bukan capek fisik, berarti kan sebenarnya ada sesuatu dalam psikisnya atau dalam pikirannya ya. Bisa jadi karena berpikir berlebihan gitu ya, atau bisa jadi juga karena memang lagi ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak aman, atau mungkin ada hal-hal lain gitu. Kalau ngerasa bahwa kesepian padahal banyak orang buat ngobrol, berarti bisa jadi belum ketemu orang yang pas buat diajak ngobrol. Oh iya belum pas ya. Karena kadang-kadang kita mau ngobrol itu bukan sama orang, ketemu orang di jalan, oh iya nih ngobrol Oh gitu. iya, bener, Enggak bener, juga dong gitu. Ada banyak temen di kelas kita ajak ngobrol, enggak juga gitu. Tapi kadang kita butuh yang trust gitu, rasa percaya gitu. Biasanya kalau ke psikolog pun kan juga ada rasa percaya gitu ya. Kalau nggak percaya, ada pernah aku ketemu orang yang dia datang ke psikolog, tapi dia diem aja gitu sepanjang 1 jam sesi. Wow, jadi hanya diam-diaman ya? Iya. Luar biasa. Apa yang kalian lakukan sebenarnya? Karena ditanya apapun diam Oh, gitu. gitu. Pada akhirnya aku bertanya, datangnya karena keinginan sendiri atau bukan? Ternyata karena disuruh. Oh. Artinya kan bukan karena keinginan sendiri dia ingin bercerita betul. menceritakan keluh kesahnya kan. Kalau dengan hal seperti itu artinya dia nggak percaya kan. Karena tidak percaya tidak mau ngobrol gitu. Jadi karena kesepiannya bukan karena banyak orang, tapi memang belum ketemu orang yang dia percayai bahwa ketika aku ajak bicara ini dia bisa menyimpan rahasia ini kan. Betul, iya. Dia adalah orang yang tepat nggak ya gitu. Betul. Untuk segala masalah. Iya. Ya untuk segala keluh kesahku ya kan. Dia orang yang tepat nggak untuk aku sharing sama dia. Betul. Gitu. Oke. Siap. Makasih Kak. Next teman-teman. Oke. Lagi merasa dunia ini tidak adil. Jadi suka nyalain diri sendiri. Kenapa selalu saya yang diperlakukan kurang baik? Apakah ini mempengaruhi mental health dan bagaimana kita bisa menerima hal-hal tidak baik untuk kesehatan mental saya di masa depan? Nah ini sulit ya. Iya benar. Karena biasanya kalau kayak gini tuh perlu dipastikan lagi kenapa dunianya nggak adil bagi dia gitu. Mungkin kalau ada orangnya yang menonton ya bisa merefleksikan dulu ke diri sendiri apanya yang nggak adil bagi dirimu gitu ya. Disalahin orang lainnya seperti apa gitu. Apakah memang tadi ya karena memang lagi memberikan kritik gitu terus dia ngerasa dia nggak salah apa-apa tapi disalah-salahin, atau jangan-jangan memang ada orang yang berniat jahat emang mau ngejatuhin gitu ya, kan itu macam-macam ya kenapa ngerasa dunia nggak adil gitu. Tapi apakah itu bisa mempengaruhi mental health? Udah pasti gitu, karena itu akan jadi tekanan-tekanan, dan tekanan-tekanan itu akan menjadi sebuah sumber-sumber stres yang kalau tidak dikelola dengan baik bisa jadi tidak bisa beraktivitas lagi dengan baik kayak gitu. Oke. Jadi untuk pertanyaannya apakah bisa mempengaruhi, itu bisa. Iya ya. Tapi memang menurutku dunia itu memang tidak adil sih Kak. Karena pasti ada aja dimanapun kita temukan suatu ketidakadilan yang akhirnya kita bukan lagi mempertanyakan apakah dunia ini adil atau enggak, tapi gimana caranya kita menyikapi dunia yang memang tidak adil ini. Karena memang ketidakadilan itu memang banyak terjadi di hidup kita lah. Dan memang ada beberapa yang memang bisa diselesaikan, tapi ada juga yang tidak. Dan akhirnya kita akan belajar untuk ya udahlah, mau gimana lagi. Akhirnya akan muncul kata ya udah. Nah, akan banyak kata-kata ya udah dan ya udah. Oh, itu hal menarik Kak Anjar untuk Apa tuh, Kak? Untuk bilang dunia emang nggak adil, dan tadi ya apa yang bisa kita selesaikan dan tidak kita selesaikan. Iya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita selesaikan aja apa yang bisa kita lakukan. Oke, ya. Karena pada akhirnya kita nggak akan bisa ngubah orang lain. Betul. Kita nggak akan bisa ngubah dunia. Betul. Emang siapa kita? Betul. Kalau kamu adalah presiden gitu ya, atau kamu adalah orang yang punya wewenang dan punya kontrol, itu mungkin bisa gitu. Tapi kalau cuman orang biasa tidak punya power gitu ya, tidak punya kuasa, tidak punya wewenang dan tanggung jawab, itu ngapain dipikirin gitu. Lakukanlah apa yang memang ada di sekitarmu yang bisa dikontrol gitu. Oke. Jadi yang dekat-dekat aja dulu ya kayak ya, nggak usah bikin yang jauh-jauh lah teman-teman ya. Yang dekat-dekat aja dulu, sekolah,
pekerjaan, pacar mungkin, pasangan ya kan. Nah itu aja dulu ya teman-teman, gak usah jauh-jauh. Oke, next teman-teman. Dulu pernah mimpi ketemu hiu gede banget pas kecil. Oh, gue kira hiu kecil banget pas gede. Dulu pernah mimpi ketemu hiu gede banget pas kecil. Jadinya sampai sekarang takut banget. Even sampai lihat video laut dalam pun ketakutannya tuh kayak lebay atau berlebih. Gimana cara ngatasinya sih hal-hal kayak gitu? Kalau nggak salah, kalau ketakutan soal laut ini ada namanya apa gitu. Pernah dengar gak sih? Aku pernah lihat Kak di TikTok ada namanya apa gitu. Jadi dia tuh memang ketakutan sama laut. Apa gitu namanya? Apa teman-teman? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Nggak pernah? Emang nggak punya TikTok kalian? Dah, ya. Jadi, Thalassophobia, betul. Itu ada bahasa sainsnya, Kak. Jadi dia memang kalau ngeliat hal-hal yang di laut itu udah berasa kayak dalam banget atau yang pokoknya serem banget deh. Nah itu gimana tuh Kakak ngeliat itu? Apakah ada hubungannya sama mental health? Atau memang itu adalah murni memang ketakutan dia terhadap laut dan segala macamnya gitu? Fobia itu salah satu yang ada di dalam DSM ya, maksudnya mental illness artinya. Oh, mental illness, oke. Bukan ngomongin mental health lagi gitu ya, tapi memang sudah jadi penyakit beneran ya. Gitu ya. Nah, kalau memang itu beneran terjadi, beneran dia ngalamin fobia seperti itu, berarti kalau emang mau diatasin, datanglah ke ahli gitu ya. Kalau di psikologi, kalau datang ke psikolog, maka akan melakukan beberapa terapi gitu. Ada terapi kognitif behavior terapi. Kamu akan diajak untuk, karena namanya kognitif behavior, diajak untuk berpikir untuk mengubah tingkah laku gitu kan. Tapi kalau untuk fobia biasanya ada yang namanya exposure gitu ya. Jadi pelan-pelan nih. Oh kalau takut ngelihat laut, dikasih dulu gambarnya. Takutnya seperti apa sih? Terus, oh ngelihat doang takut. Oke, besok datang lagi, pegang gitu. Oh, ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Nanti datang lagi gitu ya. Minum gitu. Enggak ya. Diajak misalnya ke lautnya. Oh, iya. Atau diajak ke pantai gitu. Di pantai nggak bisa deket-deket, dari jauh dulu gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Itu jadi exposure pelan-pelan. Biasanya ada tuh caranya untuk. Ada caranya ya. Oh, wah. Buat siapapun yang nanya pertanyaan ini, tolong bisa didengarkan. Jadi pelan-pelan step-stepnya. Semoga tidak takut lagi sama laut dan hiu gede. Iya teman-teman. Oke, next. Lagi stres karena sedang di fase sandwich gen. Ortu ada yang sakit dan sudah pensiun. Saudara masih sekolah. Saat ini menghidupi sebagian besar kebutuhan keluarga sampai membiayai sekolah adik. Bagaimana cara aku mengatasi stres dan bisa cerita dengan baik-baik sama keluarga soal keadaan saat ini? Perlu banget nih tips manage stres dan komunikasi. Thank you. Oh, sandwich gen ya, sandwich gen. Wah, ini menarik nih sandwich gen. Banyak itu sandwich gen sekarang ya. Iya, banyak sandwich gen. Ya, gimana coba Kakak jawabnya coba. Jadi kalau untuk manage stres itu ada yang namanya ABC gitu ya. Awareness, balance, sama cari cara buat coping stress. Kalau awareness-nya itu ya tadi ngebahas soal yang pertama kan kenapa kita harus aware, karena kalau kita nggak aware kita akan makin sakit gitu. Betul. Ya. Jadi dalam artian itu kita harus tahu dulu stres kita kenapa. Kalau tadi dia udah tahu tuh stres dia kenapa, karena dia lagi masa sandwich gen, karena banyak tuh macam-macam faktor penyebab kita bisa stres. Betul. Jadi kita harus tahu dulu kondisi apa yang membuat kita tidak nyaman, kondisi apa yang membuat kita ngerasa bahwa kita perlu nih untuk ngasih tahu. Karena tadi ada kondisi orang tua sakit, pensiun, saudara perlu sekolah, tapi dia beban tulang punggung sendiri gitu misalnya. Dan mungkin kenapa dia bertanya seperti itu karena finansialnya nggak mencukupi untuk itu semua. Betul. Jadi kita udah tahu nih aware-nya. Habis aware, terus kita harus balance dulu. Balance-nya adalah kita perlu tahu, ini udah sampai mana nih kita punya kesanggupan. Jadi setiap orang itu punya standar yang beda-beda untuk kondisi-kondisi tersebut. Betul. Gitu. Jadi ada yang kayak, oh itu aku biasa gitu. Ada juga yang kayak sekali kayak gitu langsung ngerasa bahwa oh ini udah sumber stres yang parah karena udah membuat aku jadi sering sakit-sakitan, nggak bisa tidur, susah makan dan lain-lain gitu ya. Maka kita perlu tahu dulu. Setelah tahu kita harus cek dulu nih kesanggupan kita. Kesanggupannya seperti apa? Oh ternyata itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Kita bisa kasih tahu orang tua. Kalau kita cuma bisa kasih bantu segini misalnya tadi ya. Maka sekaligus untuk komunikasi itu adalah hal yang penting. Kenapa komunikasi penting? Karena kadang dipendam sendiri,
malah jadi penyakit gitu kan maksudnya. Oh iya. Jadi kenapa dia minta tips komunikasi? Pasti karena dia ngerasa bahwa dia nggak enak nih kalau mau ngomong sama orang tuanya. Tapi percayalah, kalau misalnya kita ngomong, kita akan lebih punya banyak informasi yang bisa kita dapatkan untuk bisa kita infokan kepada orang tua juga. Dan orang tua juga mungkin juga akan ngebantu gitu ya. Mungkin dia nggak akan dibebankan sepenuhnya. Jadi perlu komunikasi gitu. Karena cara coping stresnya itu akan nyesuaiin dengan hal tersebut. Apakah kita akan mengarah pada problemnya, apa kita mengarah pada emosionalnya. Apakah rasa stres itu membuat kita merasa sedih, marah, takut, dan lain-lain, atau malah ngerasa kita butuh cari finansial tambahan gitu kan maksudnya. Jadi ada banyak nih untuk proses tersebut, tapi harus komunikasi dulu. Karena kalau nggak komunikasi, orang tua nggak tahu, dipikir bisa-bisa aja gitu ya. Padahal sebenarnya ternyata butuh bantuan gitu. Jadi seperti itu untuk kita bisa tahu dulu nih, untuk kemudian komunikasikan. Cara komunikasi ke orang tua adalah datang ke orang tuanya ya yang pasti. Karena itu sebenarnya hal yang paling sulit ya. Ngomong ke orang tua bahwa nggak bisa bantuin gitu, pasti nggak enak gitu kan. Iya benar. Itu pasti hal yang paling sulit. Betul. Tapi yang paling utama adalah datang dulu aja, ngobrol dulu, karena orang tua pasti akan bisa kasih informasi kayak entah itu emang kamu perlu bantuin penuh atau mungkin bantuin sebagian. Iya. Aku setuju Kak, dimana memang harus ada obrolan antara anak dan orang tua dan keterbukaan juga. Makanya kalau aku juga belajar, aku dulu bukan termasuk orang yang gampang terbuka sama orang tua. Segala macem ya aku pendam sendiri, aku kira aku bisa lah. Tapi sekarang udah makin besar, aku sadar bahwa komunikasi sama orang tua itu penting. Bahwa setidaknya mereka tahu bahwa anak-anaknya itu lagi di fase ini. Anaknya itu lagi struggling ini. Dia tuh lagi berada di posisi ini. Dan kita pun sebagai anak tahu bahwa orang tua kita tuh lagi di fase yang kayak gini. Maksudnya, apakah memang fase yang baik-baik saja atau ternyata memang dia juga berjuang untuk misalnya untuk makan atau untuk apa, pokoknya kita jadi sama-sama tahu bahwa posisi masing-masing itu di mana. Dan itu memang butuh keterbukaan sih. Keterbukaan untuk saling terbuka dan menahan ego akhirnya. Oke. Terima kasih Kak. Pertanyaan next teman-teman. Oke. Sedari aku masih kecil hingga sekarang seringkali mengalami nggak bisa nyentuh apapun. Terus dia makan pakai apa? Karena semua hal yang menyentuh kulit aku jadi stimulus yang menyakitkan, tidak mengenakan, disertai dengan sesak napas. Bahkan ketika hal tersebut terjadi tanpa sebab dan tanpa adanya trigger apapun, it feels sucks karena bener-bener ngeganggu keseharian aku dengan frekuensi yang sering. Apakah hal tersebut termasuk psikosomatis dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, ini ada lagi nih istilah psikologi ya Kak, berarti psikosomatis ini apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Iya, nih ya dari tulisannya juga. Oh iya, oke. Sebenarnya psikosomatis juga masuk dalam mental illness ya, dalam artian berarti sudah sakit gitu ya. Tapi mencegah self diagnose sebaiknya tetap datang ke psikolog, karena biasanya ketika datang ke psikolog atau ke psikiater akan ada tesnya banyak gitu ya. Ujian-ujian gitu Kak? Ya, bukan ujian ya? Bukan ujian. Tes ya berarti ya? Tes gitu ya. Akan ada tes-tes yang cukup banyak untuk memastikan bahwa beneran itu adalah mental illness atau bukan gitu. Atau mungkin hanya pemikiran aja gitu. Jadi perlu untuk datang. Tapi secara umum psikosomatis itu emang gangguan yang melibatkan adanya pikiran atau tubuh gitu. Jadi kayak ngerasa sakit, tapi sebenarnya nggak sakit di fisik gitu. Sakit tapi nggak sakit di fisik itu gimana Kak maksudnya? Kalau orang yang udah psikosomatis tuh bisa datang ke dokter berkali-kali dengan keluhan yang sama. Misalnya, lambungku kayaknya sakit deh. Aku harus diperiksa nih. Kayaknya ada GERD atau ada apa gitu. Oh gitu. Tapi dokter periksa baik-baik aja. Oh. Itu hanya karena dia berpikir lambung dia sakit aja. Oh, semua mindset. Iya memang. Kayaknya aku sakit deh. Ternyata enggak gitu ya kayak. Tapi susah sembuh karena emang kayak ngerasa beneran sakit gitu. Oh dia beneran ngerasa sakit. Beneran ngerasa sakit, bukan cuma pikiran aja. Oh. Tapi kayak beneran ngerasa sakit, tapi gitu diperiksa secara fisik, nggak ada penyakitnya gitu maksudnya. Jadi pikiran yang membuat dia sakit dan secara fisik beneran dia rasain, tapi secara hasil evaluasi dokter, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau orang yang udah kena psikosomatis itu bisa ke dokter berkali-kali dengan gejala dan keluhan yang sama, tapi diperiksa berkali-kali nggak akan ketemu apa-apa gitu. Karena yang perlu disembuhin pikirannya. Oh gitu. Berarti itu bisa langsung masuk ke
udah bisa langsung disuruh ke psikolog atau ke psikiater ya kayak Iya, kalau udah kayak gitu ya. Tuh. Karena dokter nggak akan bisa bantuin orang. Dokter kan ngelihatnya apa yang real ya. Betul apa yang terjadi sakitnya itu kan. Iya. Oke. Dicek lambungnya, oh nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu kan. Mau kasih apa? Nggak ada obatnya gitu kan maksudnya. Iya. Sementara pasiennya kekeh. Iya ini sakit, saya udah bener-bener ngelilit, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kan bingung ya. Iya benar. Aku sih kalau jadi dokternya, yang salah palanya nih, kayak gitu paling. Iya. Iya secara harapnya bener karena Iya, ada bener, di iya mindset nih, ya iya gitu. nih. Tapi ya pasti akan dirujuk kepada psikiater atau psikolog. Nah, gitu. biasanya kalau orang-orang psikosomatis itu bisa tersinggung nggak kak? Karena gini, tadi ini menarik adalah karena dia ngerasa bahwa dirinya sakit, ngerasa dong dari diri dia juga ngalamin, aduh aku sakit nih. Tapi misalnya seorang dokter itu bilang, kamu ke psikolog aja ya, karena sebenarnya kamu itu nggak sakit, atau ke psikiater gitu supaya kamu bisa dapat obat. Tapi dia tuh akhirnya jadi tersinggung karena enggak, aku tuh sakit dok gitu. Bisa nggak sih ada sifat-sifat akhirnya dia jadi tersinggung iya. macam gitu? Iya itu Ada ada. pasti ya, Pasti ada. pasti kan. Jadi biasanya udah ada cara-cara tersendiri ya kalau untuk dokter gitu ya mau merefer atau merujuk seseorang ke spesialis tertentu gitu kan maksudnya kan psikiater kan spesialis jiwa ya. Pasti dia akan membicarakan itu udah dengan standar dan prosedurnya dia gitu. Menghindari ketersinggungan gitu ya. Tapi ya balik lagi ke orangnya. Kalau misalnya dia nggak rasa bahwa oh dokter mah mau bisa aja ya, dia pergi ke dokter yang lain lagi gitu. Oh iya, akhirnya dia yang akan capek sendiri ya. Kayaknya, aku memang butuh psikolog deh kayaknya. Akhirnya pada pemikiran dia akan pergi ke psikolog sih. Okay, next. Apakah orang yang sudah sembuh secara mental dapat terkena hal yang sama kembali? Jika ya, apakah gejalanya dapat lebih berat atau tidak? Nah ini mungkin perlu diklarifikasi dulu ya. Sembuh secara mental itu bukan bahasa yang terlalu tepat gitu ya. Okay. Karena kan tadi ya kalau mental health kan memang kita semua ada gitu. Betul. Ya. Sejahtera secara psikologis dan psikis gitu ya. Mental distress itu di tengah-tengah gitu kan. Maksudnya apa yang kita alami, stres, segala macam faktor-faktor yang membuat kita tertekan gitu ya. Kalau mental illness tadi udah penyakit gitu ya. Jadi apakah kalau sudah sembuh bisa terkena hal yang sama kembali? Kalau untuk mental illness bisa jadi kalau misalnya dia berhenti pakai obat gitu misalnya. Karena kalau udah mental illness biasanya akan ada obat-obat yang harus diminum gitu kan. Kalau dia bisa berhenti pakai obat, dia tidak bisa kelola dengan baik, kambuh gitu misalnya, itu bisa jadi. Apakah ketika sakit kemudian tidak pakai obat, kambuh jadi lebih parah? Bisa jadi kalau misalnya tiba-tiba dia ada tekanan tertentu yang ternyata berat. Jadi kayak istilahnya udah jatuh ketimpa tangga, ketimpa duren, ketimpa apa gitu maksudnya. Jadi udah kasihan sekali hidupnya. udah lagi mau itu tiba-tiba banyak banget gitu ya beruntun. Nah, itu bisa ditambah berat. Tapi kalau misalnya cuman kambuh kemudian diminum obat lagi mungkin nggak akan tambah berat. Itu satu kondisi gitu ya. Tapi kalau misalnya mental distress, lagi stres gitu ya, stres apakah bisa kembali terus? Ya bisa aja, karena kan tadi ya sumber stres ada di segala tempat ya. Betul. Kalau stres yang makin banyak, sumber stres yang makin banyak gitu ya makin stres ya bisa aja gitu. Kita kan mikirnya kalau stres itu hanya di luar ya mikirnya. Padahal sebenarnya di kamar pun kita bisa overthinking juga kan. Lagi sendirian, jadi mikirin hidup. Ini gimana ya masa depanku ya? Overthinking pasti langsung ya kan. Sebenarnya diri momen mana aja bisa diserang tuh ya kan. Padahal sebenarnya nggak perlu mikirin kayak gituan. Betul. Emang kitanya aja yang kepikiran gitu jadinya. Oke, next teman-teman. Oke, apakah orang yang sudah pernah terkena sakit dan sudah diketahui penyebabnya dapat sakit kembali dengan penyebab yang sama? Bisa kalau sebenarnya belum benar-benar dibetulin penyebabnya utamanya. Okay. Jadi penyebab utamanya apa dulu nih? Karena kadang orang sakit mental atau mungkin stres gitu ya, dalam artian mental distress gitu ya. Bisa jadi penyebabnya bukan hal yang kita lihat sehari-hari gitu. Misalnya ternyata dia stresnya karena finansial gitu ya. Akibat dari finansial itu dia jadi berantem sama keluarganya. Akibat dari hal tersebut dia misalnya jadi ngutang gitu. Ketika dia ngutang dia berantem sama orang yang diutangin atau temennya itu gitu. Nah, bener nggak kita sembuhin orangnya dari penyakit finansialnya? Jangan-jangan bukan. Jangan-jangan kita sembuhnya dari yang si hutangnya dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya penyebabnya nggak sampai di akar, bisa balik lagi gitu kan. Oh, berarti harus sampai benar-benar di akar dan sampai sembuh benar-benar ya. Oke.
Ya, emang harus gitu sih teman-teman. Oke, next. Bagaimana cara mendukung seseorang yang sedang mengalami krisis mental? Oh, ini bahasa yang beda lagi ya, krisis. Krisis Iya, mental, betul. krisis. Krisis itu kalau secara alami kita namanya adalah ada sesuatu yang kayak di ujung tanduk gitu ya. Oke, Jadi- benar-benar. Jadi kayak kalau misalnya nggak ditolong, dia jatuh gitu. Iya. Kalau ditolong dia selamat gitu kan Iya. maksudnya. Jadi cara mendukungnya, pertama kita ada dulu buat dia, Oke. ya kan? Kita ada dulu. Terus ketika kita ada buat dia, ya jangan didiemin. Maksudnya diliatin orang mau jatuh, Iya benar. ditolongin gitu. Cara tolonginnya adalah, ya satu, mastiin dulu dia butuhnya apa. Jangan sembarangan kayak, oh kamu butuh aku kasih A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu. Enggak kan. Tanya dulu, kamu butuh apa? Kalau aku ada di sini, kamu mau aku ngapain? Betul. Apakah aku cuma jadi teman ngobrol kamu? Atau kamu butuh aku kasih sebuah nasihat? Atau kamu butuh aku kasih sesuatu yang lain? Gitu ya. Jadi kayak ditanya dulu. Jadi cara mendukungnya ya ada buat dia, beneran ada. Bukan dengan ada tapi kayak nodong gitu kan. Kayak, kau pasti Iya. butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini gitu. Ya enggak juga gitu. Iya. Yang penting ada dulu gitu. Betul. Ntar tiba-tiba kalau di chat gitu, kamu butuhnya apa sih? Dibalasnya, aku cuma butuh kamu. Anak-anak zaman sekarang banget ya, kayak gitu ya teman-teman. Itu bukan krisis mental itu. Iya, iya. Itu lagi Krisis kehadiran. Iya. Oke, next teman-teman. Wow, lumayan ya panjang-panjang sekali. Ternyata banyak sekali yang menanyakan soal mental health ini ya. Oke, aku sering jadi tempat teman-temanku curhat dan gak sedikit yang ceritanya deep dan berat. Jujur kadang ngerasa drain juga. Tapi di sisi lain gak pengen teman jadi gak enak dan jadi gak mau cerita ke aku juga karena aku tahu mereka butuh tempat untuk cerita. Aku juga tipe yang emosinya gampang kebawa sama orang gitu deh. Jadinya suka capek. Nah tapi aku justru malah jadi nggak tahu sama perasaanku sendiri gimana. Aku sering ngerasa flat aja gitu. Ngerasa sedih enggak, ngerasa seneng juga enggak, sedih enggak, seneng enggak. Aku malah jadi nggak bisa fokus sama diriku sendiri. Aku harus gimana ya? Thank you. harus gimana? Pertama harus sayangi diri sendiri dulu. Sayangin diri sendiri guys. Iya. Dalam artian sayang diri sendiri adalah kalau di psikologi ya, ketika kita mau jadi psikolog, kita ada satu sesi di mana kita harus menyelesaikan masalah diri sendiri. Karena kalau masalah kita nggak selesai, nanti ada orang yang curhat ternyata masalahnya relate, jadinya Nangisnya bareng. oh iya, Aku juga. nangisnya bareng. Iya. Terus nanti malah saling kayak ini Sedih bareng. bukan saling ngebantu. Nggak ada solusinya. Nggak ada solusinya. Solusinya cuma nangis aja. Iya nangis gitu. aja oke. Ya, jadi bagus buat yang bertanya karena sudah jadi tempat teman buat curhat, terus juga mau ngebantuin. Tapi pertama adalah kalau udah mulai ada tanda-tanda kayak jadi nggak bisa ngerasain, nggak bisa fokus sama diri sendiri, maka yang pertama adalah coba pisahkan dulu nih. Dalam artian pisahkan adalah ya boleh jadi tempat curhat, tapi kalau mau jadi tempat curhat yang baik, diri sendiri kan juga harus baik. Jadi harus sayangin diri sendiri dulu. Cara sayangin diri sendirinya adalah cari cara untuk kamu kembali bisa merasakan, kembali bisa fokus. Kalau emang butuh untuk kayak break sebentar ya, break bukan break kita break ya, tapi break dalam artian istirahat sebentar untuk tidak menerima curhatan, tinggal kasih tahu aja gitu. Kan bukan berpisah selamanya ya. Tinggal ngomong sama temen bahwa aku hari ini mau sendiri dulu, mau ngelakuin ini buat diriku gitu ya. Iya. Kita ngobrolnya nanti ya atau besok Betul. gitu. Kan bukan berarti temennya akan nuntut kayak nggak boleh harus sekarang. Enggak juga ya. Posesif ya temennya ya. Kecuali temennya kayak gitu ya. Kalau temennya kayak gitu berarti mungkin yang salah temennya. Iya. Tapi kalau temennya adalah benar-benar temen, harusnya dia mengerti dan memahami gitu ya. Jadi coba pisahkan dulu. Karena sama kayak kalau kita diajarinnya adalah kalau mau bantu orang harus bantu diri sendiri. Kalau di pesawat juga gitu kan. Kalau ada turbulensi, pakai oksigen buat diri sendiri dulu, baru bantuin orang lain. Betul. Karena kalau kamu nggak bantuin diri sendiri, kamu bantuin orang lain, kamu mau pasangin dia oksigen, mati sama-sama nanti. Iya, betul. Jadi kayak perlu tuh untuk nolongin diri sendiri dulu, baru bantuin lagi buat nolongin orang lain. Intinya sih kalau bahasa keren sekarang tuh,
kita perlu me time, Kak. Betul, Me time dulu ya. Jadi self love gitu. iya, self love, bener. Cintai diri sendiri dulu, teman-teman. Nggak apa-apa kok kalau misalnya kamu nggak mendengarkan curhat temanmu untuk beberapa hari, karena memang kamu juga butuh waktu untuk sendiri. Kamu butuh waktu untuk menyenangkan dirimu sendiri. Jangan sampai kita menyenangkan orang lain tapi diri kita nggak senang. Itu udah bahaya sih menurutku. Bener ya, Kak ya? Betul. Oke, next teman-teman. Halo YC, sebut saja aku Mawar. Emang di YC dia namanya Mawar? Oh iya, nanti lah ya, nanti kita cari di absen. Sejujurnya nggak tahu mau nanya apa. Kenapa dia nanya? Tapi aku terkadang merasa ada sesuatu yang salah dari diri aku. Tapi aku denial dan menganggap itu hal normal. Aku cerita dari tahap ke tahap ya. Oke, pertama. Wah, ada pendahuluannya nih. Aku lahir di keluarga yang terbilang tidak harmonis. Aku tidak pernah merasakan figur orang tua seperti anak-anak lain, di mana mereka bisa punya relasi, ngobrol santai dan dekat sama orang tuanya. Dari hal begitu yang kujalani selama hampir 28 tahun. Aku merasa aku bertumbuh jadi anak yang lebih nyaman di luar rumah. Dan aku seek happiness dari orang lain dan bukan keluarga. Kedua, tahap marah. Oh, udah masuk isi nih. Yang aku sadari adalah aku mudah banget kecewa akan hal-hal kecil yang tidak sesuai ekspektasiku dari orang lain. Baik dari teman-teman, pasangan, dan lain-lain. Dimulai dari rasa kecewa biasa, marah, nangis, sampai aku sering menyakiti diri sendiri karena rasa kecewaku. Wow, self-harm ya. Aku terlihat biasa-biasa aja di luar. Tapi kalau lagi kumat, aku bisa benar-benar nangis sampai sesek. Nyakitin diri sendiri yang aku nggak harus sebutin detail di sini. Setelah nyakitin diri sendiri, baru aku bisa tenang dan merasa baik-baik lagi. Aku nggak tahu ini ada hubungannya atau apa enggak sama kesehatan mental dan lingkungan keluarga yang aku sebutin di atas. Tapi aku pribadi mulai nggak nyaman dengan kebiasaan menggantung ekspektasi ke orang lain. Ujungnya, saking udah capeknya sama semua kecewa, masalah keadaan yang nggak sesuai, aku sekarang udah di tahap nggak nangis, nggak marah, nggak nyakitin diri lagi. Sekarang ketika ada sesuatu yang bikin kesel, marah, kecewa, di dalam tuh rasanya sakit banget dan pengen nangis. Tapi ketika udah sedikit lagi mau nangis, tiba-tiba aja perasaan itu semuanya hilang. Bener-bener hilang. Aku udah ngerasain ini sekitar sebulanan. Aku pengen belajar untuk gak gampang marah dan kecewa. Tapi ujungnya aku malah jadi gak bisa lagi ngeluapin nangis dan marah. Sebenarnya perasaan sakit dan kecewa masih sama. Tapi outputnya cuma nyeri di hati yang gak bisa dikeluarin. Aku gak tahu ini hal baik atau buruk. Oh, udah? Udah. Wow. Jadi inti pertanyaannya adalah dia tadi kalau tadi kita kalau bisa aku simpulin, dia pertama ngerasain sakit dan segala macamnya, bahkan dia sampai self harm tadi ya. Itu kayaknya udah berlebihan ya. Tapi memang dulu aku pernah ngerasa di zaman-zaman aku memang sempat ada self harm. Kalau kakak tahu mungkin dulu ini dia pakai cutter, dia tuh nulis nama pasangannya di sini. Pernah ngalamin nggak? Pernah tahu nggak orang-orang yang kayak gitu? Tahu. Dan aku juga ngerasa kayak bodoh banget ya kayak gitu ya, karena aku nggak pernah kayak gitu. Maksudnya nggak pernah, ya sayang sama pasangan, tapi cuman nggak sampai yang harus menuliskan nama di sini pakai cutter gitu kan, sakit dan berdarah juga gitu. Dan mungkin aku mikirnya self harm itu kayak gitu, itu kan termasuk self harm. Nah, sampai akhirnya tiba-tiba si Mawar ini yang tadinya self harm dan segala macamnya, tapi dia sekarang udah kebal sama penyakit, sama hal-hal seperti itu. Di saat dia mau nangis akhirnya perasaannya hilang. Jadi kayak kita sebut aja nggak punya perasaan lah, atau perasaannya sudah mati. Nah, itu kakak sendiri ngeliatnya itu gimana? Apakah itu hal yang baik atau buruk, atau perlu sampai datang ke psikolog atau psikiater nggak sih kalau orang-orang kayak gitu itu? Kayak si Mawar ini maksudnya. Kalau ditanya hal yang baik atau yang buruk, sebenarnya kalau secara diriku ya, kalau misalnya mengatakan pada orang-orang gitu ya, kalau misalnya sudah mulai menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain, maka itu artinya kau udah butuh bantuan. Kalau memang udah nggak bisa dicari dari lingkungan sekitar, carilah ke psikolog atau psikiater yang bisa membantu. Karena tidak baik untuk sampai nggak bisa punya rasa gitu ya, mati rasa gitu ya. Karena kalau udah mati rasa, ujung-ujungnya itu bisa jadi hampa. Kalau terus berkelanjutan dan juga tidak dibantu dan tidak ditolong, bisa muncul pikiran-pikiran tidak baik gitu nanti akhirnya. Ya dalam artian nanti pingin bunuh diri lah atau pingin yang lain-lain gitu ya maksudnya. Sebelum sampai ke tahapan itu, sampai benar-benar ngerasa kosong, hampa dan lain-lain, mungkin butuh untuk ke orang-orang yang lebih ahli untuk bisa memetakan gitu sebenarnya.
memetakan masalah apa sih sebenarnya yang terjadi. Apakah memang karena menggantungkan ekspektasi gitu ya, tadi kan ada bahasanya gitu ya. Atau memang karena dirinya sendiri yang punya ekspektasi berlebihan gitu. Atau hal-hal lain gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya, kecuali dia datang dan berbicara sendiri, kemudian di situ kita akan bikin sebuah PR sebenarnya gini. PR, tapi PR-nya disesuaikan dengan orang itu gitu. Jadi menurutku ini kalau misalnya si Mawar mau lebih baik, sebaiknya pergi ke orang yang lebih ahli gitu ya, untuk kayak membantu dia untuk berbicara dan juga dia bisa keluarin gitu. Sebenarnya apa sih masalah yang sebenarnya terjadi, dari siapa munculnya? Jangan-jangan di keluarganya, di dirinya sendiri, atau mungkin di pasangan atau hal-hal lain gitu ya. Tadi juga dibilang kan keluarga juga nggak kurang harmonis kan. Itu mungkin bisa juga dari keluarga juga, kayak kemungkinan besar karena lingkup yang pertama kali lihat adalah keluarga. Makanya menurutku penting, dimana kayak tadi ya kita bahas di depan, keterbukaan antara keluarga itu penting. Maksudnya anak jadi tahu posisi apa, orang tuanya lagi di posisi apa, dan orang tua juga tahu anaknya itu lagi ngalamin apa. Itu penting menurutku. Jadi iya betul, itu penting, tapi itu paling sulit gitu ya untuk dilakukan. betul. Apalagi kalau kondisinya lagi dalam keadaan ini ya, sakit gitu kan. Dalam artian sakit tanpa emosi dan juga mungkin emosian gitu ya. Betul. Jadi sebelum bisa ngomong harus benahin dulu tuh emosinya. Betul, gitu. betul. Mungkin boleh saran buat Mawar, datang ke YC dulu. Rasakan komunitas di YC, rasakan berteman sama anak-anak YC. San sponsor teman-teman. Okay, next. Nah, ini dia yang terakhir nih Kak. Pertanyaan dari teman-teman. Ada nggak sih pesan dan kesan untuk kita nih, komunitas YIC? Ini tentang mental awareness. Pesan untuk komunitas YIC. Iya, YIC, betul, YIC lah ya. YIC kan, YIC, oke. YIC ya. YIC, betul, pakai bahasa Inggris ya. Tentang mental awareness. Menurutku komunitasnya sangat baik gitu ya. Karena mengangkat topik ini gitu ya. Karena tadi ya, tidak mudah untuk bisa mengangkat topik ini, terutama untuk di kalangan generasi saat ini gitu ya. Apalagi generasi saat ini sebenarnya generasi yang menurutku sadar benar gitu ya, bahwa ada gitu ya kondisi-kondisi sakit mental, tidak seperti kondisi kita zaman dulu. Kayak tua ya. Iya, udah Mas sudah tua Kak. Iya, kita harus menerima itu. Kondisi-kondisi zaman dulu yang kayak nggak ada tuh penyakit-penyakit ini ya, maksudnya. Iya, kita paling sakit masuk angin, pusing ya, kayak gitu ya. Kayak nggak ngerasain tuh, ternyata overthinking enggak iya, gitu. Enggak. Kita tidur mah tidur aja tidur dulu aja gitu ya. Atau kayak walaupun overthinking ngerasa kayak bebe aja gitu ya, maksudnya. Iya. Nggak ada tuh ya. Tapi karena informasi udah banyak, udah gampang mendapatkan banyak informasi, jadi kita bisa tuh tahu lebih pasti, lebih sadar, lebih peka lah gitu ya. Tapi kepekaan dan kesadaran itu kadang berbahaya karena bisa jadi self-diagnose gitu kan. Supaya tidak self-diagnose, maka kita harus bisa berkumpul bareng orang-orang yang mungkin bisa kasih kita bantuan gitu ya. Seperti komunitas ini juga gitu kan. Mantap. Kayak pesan sponsor. Gak apa-apa. Makanya kadang berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang membuat kita nyaman dan membuat kita bisa bahagia gitu ya. Itu bisa membantu kita untuk menjalani hidup di dunia ini gitu ya. Dalam artian bahwa kita punya sebuah kekuatan untuk bisa menjalani sendiri, tapi ketika kita dibantu orang lain, bisa jadi kita akan jadi lebih kuat gitu. Makanya pesannya adalah kalau memang komunitas ini peduli gitu ya terkait dengan mental, maka bisa mulai dirangkul orang-orangnya untuk bisa diajak untuk bergabung ataupun bercerita gitu kan. Jadi pesannya bagus gitu. Oke, terima kasih banget Kak buat pesannya. Kalau dari aku pribadi, teman-teman mulai peka juga sama sekitarnya. Kalau teman-teman mulai ngelihat bahwa kayak teman gue udah mulai jarang datang ke persekutuan, jarang kelihatan di komunitas, datengin dia teman-teman, rangkul dia, ajak dia balik lagi ke komunitas. Karena gue percaya teman-teman bahwa di saat temen lu itu lagi ada masalah dan lagi ngadepin sesuatu yang berat buat dirinya, dia itu perlu temen. Dia itu nggak bisa sendiri teman-teman. Dengerin dia, ada terus sama dia, dan yang pasti adalah selalu support dia. Karena kita ini hidup di zaman segala sesuatu itu butuh support system.
Bener ya Kak ya? Ya, selain support system sebenarnya kita makhluk sosial gitu Oh ya. betul juga, betul. Iya, betul, jadi betul. kayak memang pada umumnya kita butuh orang lain gitu untuk Oke. bisa beraktivitas dengan baik gitu. Nggak akan ada kita hidup dunia sendirian gitu ya. Iya bener, kalau mau hidup sendirian di hutan aja. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih buat Kak Agnes, buat podcast kali ini. Sungguh banyak banget ilmu yang aku pelajarin juga hari ini tentang mental health. Mungkin buat teman-teman yang udah mulai mengalami, kayaknya kayak tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman seperti Mawar misalnya tadi, boleh langsung menghubungi Kak Agnes. Nanti akan dibagikan nomornya ya Kak Agnes. Siapa tahu bisa langsung konsultasi, ya kan? Biar kalau misalnya, kayaknya aku udah butuh ketemu sama ini deh, sama apa namanya, sama psikolog deh. Berarti langsung bisa hubungin sama Kak Agnes. Kita udahin dulu podcast kali ini. Tunggu episode-episode berikutnya dari podcast YC Story in Class, di mana kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang gak kalah hebat dari Kak Agnes, dan pasti juga dengan tema-tema yang lebih hebat. Oke. Oh, ada ini. Oh, oke. Ternyata belum selesai Kak Agnes. belum Iya, selesai. belum. Gak apa-apa. Oke, Udah ditutup ya tadi. Iya, nggak apa-apa. Ternyata ada ini souvenir dari YC. Oke, nggak apa-apa. Kak, oke. Ini dia. Keren banget. Nggak ada ya. tepuk tangannya gitu. Tepuk tangan dong. Iya. Biar rame. Iya, biar rame. Nah, ini ada, ini apa sih namanya? Lupa gua. Tumbler. Tumbler, iya. Aduh, gue bilangnya zaman dulu botol minum. Oh iya, itu benar. Iya, ada tumbler yang ada logo YIC-nya nih. Oke, sekarang gue selain nama Kak Agnes ya sebagai kenang-kenangan. Silakan Kak. Iya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, jangan lupa nonton episode berikutnya dari Story in Class. Dadah teman-teman.